Menyikapi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Pemkab Kulon Progo berupaya melakukan optimalisasi anggaran perjalanan dinas sebesar 50% dan pengurangan alat tulis kantor setiap organisasi perangkat daerah atau OPD. Selain pengurangan tersebut, sistem lembur saat ini juga sudah dihilangkan kecuali untuk dinas tertentu yang memang dibutuhkan, namun jam operasional lembur tetap dibatasi. Sekretaris Daerah Kulon Progo, Triyono, mengakui jika akan ada dampak dari kebijakan penghematan anggaran ini. Namun demikian, masing-masing OPD diyakini sudah memiliki strategi untuk meminimalisir dampak agar pelayanan tetap berjalan optimal. Dalam rangka refocusing atau efisiensi ini sedang kemarin dibahas oleh Bapeda dan BKAD untuk kegiatan-kegiatan operasional rutin OPD juga kemudian dilakukan refocusing. Misalnya yang jelas perjalanan dinas, kalau perjalanan dinas sudah ada di Inpres itu 15% seperti itu. Kemudian juga ada ATK dikurangi sekian persen, ada kemudian BBM juga dikurangi dan sebagainya. Nanti persentasenya ini saya juga belum mendapatkan informasi atau laporan dari BKAD dan Bapeda, tapi sudah digunakan untuk DES 2 hari kemarin seperti itu. Dan itu persentasenya nanti bisa ditanyakan di Bapeda atau BKAD seperti itu. Nah, akhirnya memang ya kita mau tidak mau harus kemudian berhemat lah seperti itu. Sehingga termasuk lembur itu sudah tidak ada sama sekali kecuali untuk dinas-dinas yang memang akan melaksanakan lembur di luar hari kerja, misalnya kayak perpustakaan itu kan dia tetap memberi pelayanan di hari Sabtu Minggu, mereka kita beri lembur, itu pun sangat minim sekali kita berikan. Misalnya lemburnya dari pagi jam 8 sampai jam 1 hanya kita berikan 2 jam misalnya kayak gitu, tapi tetap mereka bekerja dari jam 8 sampai jam 1 misalnya kayak gitu. Itu dampak-dampak efisiensi yang kita berlakukan di Kulon Progo. Pak, kalau untuk BBM sendiri kan seperti Damkar, BPBD itu kan untuk mobilisasi kan butuh BBM. Nah itu ya, nanti mengganggu operasional tidak Pak? Yang jelas kalau menstadarkan dengan yang kemarin sebelum ada efisiensi pasti akan sedikit terganggu, tapi terganggunya ini di masing-masing OPD mestinya sudah bisa membuat strategi gitu ya, sehingga ketika dides oleh Bapeda dan BKAD mereka akan kemudian membuat reasoning alasan, oh ini kami hanya bisa mengurangi sekian yang masih memungkinkan, yang ini kemudian bisa dikurangi sekian, termasuk misalnya kita pergi-pergi beberapa OPD misalnya ya nggak usah kemudian masing-masing bawa mobil sendiri, misalnya kita bisa kemudian kansenan bareng-bareng, itu kan bagian dari efisiensi untuk BBM seperti itu. Kalau untuk opsi WFH sendiri seperti apa Pak? Apakah memang ada atau seperti apa? Belum, kita masih akan kaji. Kalau tidak salah saya juga mendengar nanti dari provinsi juga akan melakukan kajian. Nah, nanti tentu kalau di provinsi sudah melakukan kajian dan akan diberlakukan, kita toh di DI itu hanya 4 kabupaten 1 kota, kita mesti nanti bareng-bareng lah kesepakatannya seperti itu untuk kita ada WFA atau tidak, nanti kesepakatan bareng-bareng. Tapi dalam rangka efisiensi, iya itu sudah kita lakukan, termasuk pengurangan AC, kemudian lampu-lampu dan lain sebagainya sudah mulai kita efisienkan. Kalau itu nanti berimbas untuk kemudian melakukan kebijakan WFA atau WFO, nanti kita akan kesepakatan bareng sedih. Triyono menambahkan ada wacana kebijakan work from home atau WFH untuk mengurangi penggunaan anggaran. Hal ini menilik dari sistem WFH pada pandemi COVID lalu. Sistem kerja ini dinilai efektif meminimalisir anggaran seperti listrik, air, hingga BBM. Meski demikian, Pemkab Kulon Progo masih menunggu kajian yang dilakukan pemerintah provinsi sebelum kebijakan WFH ini diberlakukan. Amadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta.